Tepuk tangannya. Makin motor wis tambahnya waktu. Ini wis males mau kita. Gitu ya. Insya Allah kalau itu kita bisa lakukan. Jadi mobil ini benar-benar nyaman digunakan. Jadi orang percaya tepat waktu, bersih, itu yang terpenting. Dan insya Allah kalau itu kita bisa lakukan, maka itulah yang bisa mengatakan bahwa transportasi massal itu bisa berjalan. Yang kami lakukan dengan DPRD Kota Surabaya hanya satu, untuk mengurangi macet. Jadi nanti tetap harus dipertahankan bagaimana kami dengan DPRD akan terus berusaha mengurangi kemacetan di Surabaya. Tapi saya tolong sosialisasi terkait penggunaan transportasi massal dan terutama biaya, Pak. Itu harus sudah bisa dilakukan secara masif. Angkutan feeder ini yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Surabaya dan DPRD untuk mengurai kemacetan di Kota Surabaya, saya nyatakan diresmikan. Muhammad. Baik, pemerintah Kota Surabaya ucapkan terima kasih Mandiri. atas dukungan terus-menerus dari Jadi teman-teman, DPRD Kota Surabaya. Terus bekerjasama dengan Ini bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan feeder. Oke Mas Wali. Matur nuwun untuk Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Bank Jatim, sama Flash. Yang jaga. Jadi dalam feeder ini ditunjukkan kita sampai di mana Nah, dan kita Penumpang yang kami hormati, diperingatkan juga di feeder ini. Wirawiri Surabaya. Ini seakan-akan kita ada di dalam Dengan kereta. mengantarkan Anda menjelajah Kita akan kota di Surabaya. Penjagaan Surabaya. Demi keamanan dan Bukan, ini kenyamanan, suaranya seperti kami ini. himbau untuk tetap Ini waspada. Luar biasa. mengamankan barang Jadi nanti insya bawaan Allah Anda. di minggu depan Kami informasikan yang pula dilewati untuk feeder, tidak makan maka dan seluruh minum PNS serta akan naik ke merokok di dalam kendaraan. transportasi massal. Iku ono kadisub provinsi kan. Jadi nanti Sidoarjo, Gresik, Surabaya insya Allah terkoneksi. Terkait dengan nanti connect dengan kota-kota penunjang Sidoarjo dan Gresik, Surabaya Raya. Karena seperti kita ketahui Surabaya ini akan ramai ketika pagi maka arah masuk kota Surabaya, ketika sore arah keluar kota Surabaya yang macet, sehingga itu kita akan koneksikan. Dan insya Allah dengan Kadisub Provinsi juga ada connecting dengan feeder maupun bis kota, bis Surabaya. Ini yang kita lakukan, semoga ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Tambahan 200 itu di mana dan kapan, Pak? Kenapa? Tambahan 200 Ini masih kita kalkulasi, hitung lagi, karena tadi sempat kita bahas di dalam ke daerah ini ada enggak? Oh tidak, oh ternyata di sini orangnya lebih banyak, yaitu kita nanti akan lakukan itu. Nanti juga akan sudah dilakukan kajian oleh teman-teman, dievaluasi oleh Disub ya. Nanti ini alhamdulillah lah kita punya komisi C yang hebat di DPRD Kota Surabaya, kita punya pimpinan DPRD yang hebat, yang nanti akan kita bersama-sama lah menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Surabaya. Pak, kalau untuk jarak feedernya sendiri ini berapa menit, Pak? Kenapa? Jarak antar feedernya ini berapa menit, Pak? Ini beda-beda tergantung dari tempatnya bis Surabaya. Tempatnya itu rata-rata 10 sampai 15 menit. Tergantung ininya, waktu tunggunya itu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Insya Allah kita sosialisasikan tanpa biaya selama 1 minggu ya. Sambil kita melihat tes juga. Ini berapa orang sih yang sebenarnya dari titik itu berapa. Jadi dari feeder, umpamanya feeder daerah Gunung Anyar, berapa sih yang naik di sana? Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana animo masyarakat di wilayah itu? Kalau pindah Surabaya bus enggak gandeng, pakai APBD. Tapi kalau sudah pindah, ya lewat Surabaya bus enggak. Makanya itu yang kita lakukan tadi, saya minta kepada Kadisub, connectingnya gimana. Jadi kalau dia naik feeder, pindah Surabaya bus enggak bayar sampai ke tempat tujuan, itu insya Allah akan berhitung. Tapi kalau sudah bayar lagi, ya numpak sepeda motor aja. Nah, itu yang kita hitung bersama. Dan pemerintah hadir di sana lah nanti. Jadi nanti insya Allah mulai minggu depan ASN ini memberikan contoh. Maka kalau kita sudah punya transportasi umum, baik itu feeder maupun bis, maka kita juga harus memberikan contoh. Tapi tidak boleh naik motor dipindah, parkir di tempat lain. Sehingga nanti dari kartunya ASN itu
itu akan ngetap masuk di titik mana naik di situ. Termasuk wali kota nih gitu Sento hari Jumat aja. Jadi engko dicoba dalam satu bertahap kita akan lakukan. Ini kan merubah kebiasaan, ya kan? Insya Allah wis biasa kalau wong saiki nang kampung-kampung Surabaya bergerak kerja bakti biasa. Dia nggak biasa, maka kita menjadikan yang tidak biasa menjadi luar biasa. Alhamdulillah feeder-feeder yang ada 5 rute ini dengan lane yang ada. Jadi ini dari sopir angkutan yang menyetir, yang nyopir di feeder ini adalah sopir angkutan. Jadi kita tetap akan melakukan sosialisasi karena yang sopir-sopir angkutan itulah yang kita jadikan sopir di feeder. Jadi insya Allah kita juga semakin menambah kesejahteraan mereka lah. Yang kita pikirkan itu. Ini ada karena ada apa namanya juga apa? Tutup pramugari apa sih? Helper. Kalau helpernya ada CCTV ini. Terus ini kan juga tidak seperti bis yang besar ya. Dalam satu tempat itu kan jadi masih bisa terpantau. Ya, jadi ini untuk supir angkot Surabaya termasuk helpernya ini juga dari warga kota Surabaya yang insya Allah masuk dalam kriteria yang bisa kita ambil menjadi pekerja. Jadi apapun yang kita sepakati dengan DPRD, apapun kegiatan pemerintah yang menggunakan APBD harus bisa menarik kemiskinan dan mengurangi kemiskinan di kota Surabaya. Kita akan lakukan itu, tetap kita berlanjutkan itu. Karena kita akan berhitung, kalau kita menggunakan tram, kita ini ada berapa lajur. Kalau ada beberapa lajur ketika kita laksanakan, apa nggak macet apa enggak. Maka nanti ada pilihan apa menggunakan tram atau menggunakan MRT. Tadi juga kita sempat bahas dengan pimpinan DPRD, dengan anggota Komisi C. Karena ini insya Allah semoga di 2024 sudah bisa jalan lah. Karena kan kita membutuhkan investor. Kalau yang ada di mana? Di Surabaya ya. Yang terpenting adalah ketika itu menggunakan transportasi massal cepat, itu maka membutuhkan biaya. Nah, biaya itu apakah bisa dipenuhi oleh masyarakat Surabaya? Kalau tidak bisa dipenuhi, maka bisa menggunakan subsidi. Seberapa kuat pemerintah kota mau subsidi, maka kita bisa menggunakan aset. Aset pemerintah kota ketika ada lahan kosong, maka di situ dijadikan tempatnya stasiun pemberhentiannya. Sekaligus di stasiun itu bisa dimanfaatkan oleh pihak investornya, dikembangkan menjadi tempat-tempat yang bisa berbayar sekaligus bisa menjadi subsidi bagi masyarakat Surabaya. Jadi subsidi itu banyak, tidak harus pakai uang pemerintah. Tapi bagaimana aset itu juga bisa dikembangkan menjadi subsidi untuk masyarakat Surabaya. Insya Allah pemerintah kota dan DPRD akan melakukan apapun lah untuk rakyat Surabaya. Ya, jadi transportasi yang handal ya, yang aman, selamat, murah, ya nyaman. Nah, tentunya itu dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya. Nah, sopirnya ini kita ngambil dari sopir-sopir angkot, jadi kita tidak menggusur, tapi diberdayakan untuk menjadikan pendapatannya lebih baik. Jadi mereka tidak menanggung risiko pendapatan, dia hanya risiko pelayanan saja, dan dia ada kepastian pendapatan di situ. Kalau sekarang 218, ya tentunya sekarang karena feedernya cuma segitu, kita itu dulu. Nanti kalau feedernya lama kita tambah lagi. Sistem shift, ya 1 bulan dia kerja 20 hari. Tidak 30 hari, supaya bisa banyak. Ya, kalau saya kerjakan 30 hari mungkin nggak sampai 200. Berhubung 20 hari bisa yang digerakkan bisa banyak. Nggak apa-apa, kulaan boleh lah. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Yang penting tidak makan dan minum di dalam situ, tidak merokok di situ, ya kan gitu. Ya. Terus kemudian untuk yang lain-lain katakanlah mau ada orang pasar ya boleh memang dia untuk angkutan itu, karena memang fungsinya kan pengumpan dari pemukiman ke feeder, ke mana, ke trunk atau lintas di pemukiman sendiri, mau ke pasar balik lagi rumah lagi. Angkutan berarti barang-barang basah seperti kayak mungkin ikan itu belum oh bisa, ya Pak? jangan, kalau kan nggak boleh. Sayur ya, tapi nggak apa-apa ya Pak? Sayur yang sepanjang gini, ya, tapi kalau yang artinya tidak bau? Iya tidak bau, kalau dia pulang satu gerobak ya susah ya. Siapa Pak? Tidak basah gitu ya Pak ya? Iya, dia tidak mengganggu kenyamanan yang penumpang yang lain. Nah, durian juga oleh. Pak, kalau mekanisme tarif terintegrasi ini gimana Pak? Satu rute terus nanti kalau pindah lagi nggak kena atau sekali pindah aja Pak? Oh, selama 2 jam, belum 2 jam boleh? Oh, harus 2 jam ya Pak maksimal? Enggak, maksimal 2 jam. Dalam satu rute yang sama atau? Oh, boleh pindah, boleh pindah. Berapa kali pindah yang penting Iya, 2 2 jam itu. Mau ngopi dulu di Starbucks, pindah lagi, ngopi dulu ke mana, ke Jokopi, pindah lagi, selama enggak, itu masih 2 jam oke. Dia nunjukkan apa nanti Pak? Dia nanti kan ada struknya, Oh, struknya. itu kan di scan.